Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 2 Sofia, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga pada sehat semua ya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tercurahkan rahmatnya. Untuk anak-anak ibu yang sedang sakit, kita doakan yuk. Syafakillah, la ba'sa tahurun insyaallah. Sebelum belajar, kita baca doa dulu yuk, supaya belajar kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bernilai ibadah, dan tidak ada setan yang ikut belajar jadi pintar setannya. Mudah-mudahan setannya tetap bodoh aja karena kita baca doa ini. Yuk sama-sama yuk sama ibu yuk. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kita masuk yuk. Tema 1, subtema 4. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang hidup rukun di keluarga, dengan teman bermain, di sekolah. Nah, kali ini di masyarakat. Nah, masyarakat itu siapa, Bu? Masyarakat itu adalah orang-orang yang ada di sekitar rumah kita, baik itu tetangga, Pak RT, dan lain-lain. Nah, dalam pelajaran kali ini ada beberapa tujuan. Yang pertama, untuk pelajaran PKN, ada tentang perilaku di lingkungan masyarakat yang sesuai dengan sila-sila Pancasila. Lalu untuk bahasa Indonesia, yang pertama, mengetahui ciri khas kalimat penolakan. Yang kedua, menunjukkan kalimat penolakan di dalam teks. Yang ketiga, menuliskan kalimat penolakan. Kalimat penolakan ini biasanya diucapkan jika kita tidak ingin melakukan sesuatu yang diajak oleh seseorang. Nah, sekarang kita masuk yuk pelajarannya. Amatilah gambar-gambar berikut ini. Nah, gambar yang pertama. Ini terlihat semua orang sedang melakukan suatu pekerjaan. Nah, mereka ada yang masuk ke dalam parit. Mereka bersihkan, mereka ambil sampah-sampahnya, lalu dikumpulkan dan dibuang atau mungkin dijadikan pupuk sampahnya. Terlihat ya lingkungannya, tanamannya bersih, tanamannya hijau, jalanannya bersih, tidak ada sampah berserakan. Tapi coba lihat di gambar ini. Aduh, subhanallah, kotor sekali. Dinding rumahnya terkelupas, jalanannya kotor, sampahnya bertumpuk. Subhanallah, kotor sekali. Nah, kira-kira yang manakah yang termasuk hidup rukun di masyarakat? Apakah gambar yang pertama atau gambar yang kedua? Dijawab. Gambar yang pertama, betul. Di gambar yang pertama ini, masyarakat sedang melakukan gotong royong. Mereka membersihkan lingkungan sekitar rumah bersama-sama supaya tetap bersih dan juga bisa menyatukan persaudaraan. Sedangkan di gambar kedua ini, tampak sekali ya, tidak dirawat, kerukunannya tidak tampak. Nyaman tinggal di tempat seperti ini, nak? Tentu tidak nyaman. Apakah gambar yang pertama ini menunjukkan kita hidup rukun? Ini ada orang kecelakaan dua motor. Yang satunya terjatuh. Subhanallah. Yang satunya lagi dia berdiri. Dan tidak ada mau membantu. Apakah ini menunjukkan kalau umpamanya kita hidup rukun? Berarti ini centang atau silang? Silang, karena mereka tidak menolong. Yang satu cuma merasa kasihan. Yang satunya lagi cuma melihat. Nauzubillah min zalik. Apa jadinya kalau umat muslim seperti ini? Nauzubillah. Kan seharusnya ditolong kalau ada orang yang terjatuh. Nah, sekarang coba lihat gambar yang kedua. Masyarakat bersama-sama sedang memperbaiki jalan. Di sini ada yang memegang semen, ada yang memegang ember berisi bahan untuk mengisi jalan. Sepertinya jalannya buruk, bolong-bolong. Nah, gambar yang kedua ini apakah menunjukkan kerukunan? Iya, betul sekali, kita centang. Ini menunjukkan kerukunan, mereka bekerja sama, mereka saling membantu, dan dengan ini persaudaraan akan semakin terjaga. Sekarang, coba lihat gambar yang ketiga. Ini ada Bapak Kades, Bapak Kepala Desa, dan ada beberapa masyarakat. Mereka sepertinya sedang berdiskusi. Nah, ini ada orang yang berbicara. Lalu orang yang lainnya memperhatikan.
Apakah gambar seperti ini menunjukkan kerukunan? Iya, ini menunjukkan kerukunan. Lihat, bajunya berbeda-beda. Ada yang menggunakan sorban, ada yang tidak pakai, ada yang menggunakan songkok, ada yang menggunakan tanja, dan lain-lain. Mereka semua tetap bersatu ketika sedang bermusyawarah. Ini menunjukkan kerukunan. Nah, coba lihat gambar yang terakhir. Di sebuah pekarangan rumah, lihat, sampah di paritnya banyak. Ini, dekat tong sampahnya bertumpuk-tumpuk sampah yang kotor. Terus jalanannya sudahlah bolong-bolong, banyak becek, sampahnya berserakan. Ya Allah, jaraknya. Lihat, kacanya bolong. Terus ini rumahnya terkelupas, tidak terawat. Apakah lingkungan kita akan jadi seperti ini kalau kita menjaga kerukunan? Tentu saja tidak, berarti gambar ini tidak menunjukkan kerukunan. Nauzubillah, kotornya. Gambar-gambar di sini juga menunjukkan beberapa pengamalan dari sila-sila Pancasila di masyarakat. Kalau yang digambar pertama ini, jika orang menolongnya, itu berarti dia mengamalkan sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Seharusnya mereka menolong, menunjukkan kalau mereka memiliki adab. Pada gambar yang kedua ini, menunjukkan pengamalan dari sila Pancasila. Yang ketiga, Persatuan Indonesia. Mereka terlihat bersama-sama bersatu untuk memperbaiki jalanan. Ini juga bisa menunjukkan pengamalan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kenapa seperti itu, Bu? Karena semua orang bekerja, tidak ada yang kerjanya santai-santai. Semuanya adil mendapatkan pekerjaan masing-masing. Nah, kalau pada gambar yang ketiga, ini menunjukkan sila keempat dan juga sila ketiga. Pada sila keempat kan tentang bermusyawarah, tentang diskusi, dan sila ketiga itu tentang persatuan. Mungkin anak-anak ibu juga bisa melihat. Di sini sepertinya ada yang Kristen, ada yang Muslim, mungkin juga ada yang Buddha. Nah, itu menunjukkan dari sila pertama, di mana rakyat Indonesia memiliki agama. Mereka tetap bersatu sesuai dengan sila ketiga, dan mereka bermusyawarah sesuai dengan sila keempat. Coba lihat, berilah tanda centang pada kolom yang tepat. Apakah sikap-sikap berikut ini sesuai atau tidak sesuai sila ketiga Pancasila? Yang pertama, melakukan ronda menjaga keamanan bersama-sama. Apakah ini sesuai? Ya, sesuai. Sekarang coba lihat yang kedua. Hanya bergaul dengan tetangga dekat saja. Tetangga jauhnya dia tidak mau bergaul, tidak mau bersama-sama. Apakah ini sesuai dengan sila ketiga Pancasila? Tidak, ini tidak sesuai. Sekarang kita lihat yang ketiga, melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan. Kerja bakti ini disebut juga dengan gotong royong ya. Apakah ini sesuai? Tentu saja sesuai. Dengan ini lingkungan kita jadi bersih dan persaudaraan kita semakin dekat. Kita lihat yang keempat, ikut serta dalam kegiatan warga. Kegiatan ini maksudnya yang seperti apa, Bu? Nah, bisa jadi berdiskusi untuk pemilihan RT. Bisa jadi berdiskusi untuk ronda menjaga keamanan. Bisa jadi juga untuk diskusi seperti membangun masjid bersama-sama. Banyak hal yang bisa dilakukan dalam kegiatan warga. Apakah ini sesuai dengan sila ketiga Pancasila? Sesuai. Nah, yang terakhir, lebih menyukai barang-barang dari luar negeri. Apakah ini menunjukkan kita cinta Indonesia? Tidak, ini tidak sesuai dengan Pancasila. Seharusnya kita lebih menyukai barang-barang yang dibuat oleh rakyat Indonesia. Dengan begitu, kehidupan yang ada di Indonesia lebih terjaga. Nah, sekarang ada beberapa gambar. Anak-anak ibu tentu sudah tahu ya, kepala banteng ini menunjukkan lambang dari sila keempat, serta padi dan kapas menunjukkan lambang sila kelima. Nah, coba lihat. Pada gambar yang pertama, ini sedang pemilihan. Entah itu pemilihan presiden, pemilihan wakil rakyat, atau pemilihan gubernur. Mungkin juga pemilihan-pemilihan yang lain. Nah, mereka sedang melakukan pemilihan di sini. Ini berarti sesuai dengan sila keempat. Pada gambar yang kedua,
Terlihat di sini rumahnya sudah terbenam. Nauzubillah, subhanallah. Ini mungkin kejadiannya longsor ya. Nah, lihat di sini. Ada anak-anak, ada orang tua. Mereka kehilangan tempat tinggal. Lalu, ada seseorang yang memberikan bantuan. Ini sesuai dengan sila ke-5. Mereka saling membantu, saling menolong. Nah, sekarang coba lihat pada gambar ketiga. Si Udin sedang membantu nenek-nenek menyeberangi jalan. Ini sesuai dengan sila ke-5 Pancasila. Pada gambar yang keempat, terlihat bapak-bapak sedang berdiskusi. Mungkin ini adalah rapat RT atau rapat perwakilan dari rakyat. Yang seperti ini sesuai dengan sila keempat Pancasila. Nah, anak-anak ibu waktu kecil pernah ikut acara yang seperti ini tidak? Nanti digendong. Terus ada petugas yang akan mengisi catatan tentang berat badan anak-anak ibu semua. Pernah yang seperti ini? Masih ingat? Ini namanya posyandu. Yang seperti ini sesuai dengan sila ke-5, di mana semua orang mendapatkan hak untuk diberi pelayanan kesehatan. Sekarang coba lihat cerita berikut ini. Ada si Udin, ada si Badu. Badunya sedang memegang kantong. Terus di depannya ada aliran air. Dan si Udin sepertinya berteriak, tidak, jangan gitu ya. Kita baca dulu. Badu membuang sampah ke dalam got. Buang saja sampahmu ke dalam got dekat rumah, ajak Badu kepada Udin. Tidak mau ah, nanti air got menjadi tergenang dan bau, jawab Udin. Berarti ini got dan ini kantung sampah. Subhanallah, si Badu mau buang sampah ke dalam got. Anak-anak ibu tahu got itu apa? Parit. Boleh nggak kita buang sampah ke dalam parit? Tidak boleh. Nanti bisa banjir. Kalau sudah banjir dan banyak sampahnya, airnya, subhanallah baunya. Tentu kita tidak nyaman. Di cerita ini, dapatkah anak ibu menentukan kalimat penolakan? Yang ini ya penolakannya. Tidak mau ah. Tapi, pernahkah anak-anak ibu dengar kalau kita berucap, cis, seperti itu kepada orang tua, itu sudah dikatakan berdosa. Jadi, kalau kepada orang tua kita tidak boleh berucap, itu sudah termasuk dosa, na'udzubillah. Jangan ya anak-anak ibu ya. Jangan sampai kita termasuk anak-anak yang durhaka kepada orang tua. Na'udzubillah min dzalik. Dosanya sangat besar. Dan tentu saja kalau dosanya besar, kita akan masuk neraka, na'udzubillah. Jangan sampai ya. Ini karena si Udin dengan teman, dia berucap tapi dia mengatakannya dengan sopan. Jika berbicara kepada orang tua, tidak boleh ya berucap Ada beberapa cerita lagi, seperti komik ya, lucu. Ibunya Siti sedang memberikan kue. Siti, tolong bawakan kue ini untuk bapak-bapak. Baik, Bu. Lalu si Siti pergi kepada bapak-bapak yang habis bergotong royong atau kerja bakti. Kuenya silakan, Pak. Lalu bapaknya menolak. Tuh, lihat tangannya. Dia menolak. Tidak, terima kasih nak. Bapak masih kenyang. Nanti bapak ambil sendiri, kata bapaknya. Lalu di gambar ini ada temannya Siti. Ini kuenya, Pak. Silakan dinikmati. Lalu Siti berkata, silakan air minumnya, Pak. Lalu bapaknya berbicara. Terima kasih, Siti. Kebetulan bapak sudah haus. Biasanya habis kerja bakti, bapak-bapak duduk-duduk karena sudah lelah bekerja. Nah, ditawarkan makanan, ditawarkan minum. Ada yang menolak, ada juga yang tidak. Walaupun kita menolak, jangan sampai kita menyakiti hati orang yang menawarkan. Jadi kita harus menolaknya dengan sopan. Pada gambar ini ada Lani dan ada Edo. Lani mengajak Edo untuk melakukan sesuatu. Ayo, kita ikut bergotong royong membersihkan lingkungan. Tidak mau aku malas. Bekerja bakti itu melelahkan, kata si Edo. Lalu di sini ada si Dayu. Ayo kita bergotong royong membersihkan lingkungan, ajaknya kepada Beni. Maaf, saya tidak bisa ikut bekerja bakti karena ada keperluan mendadak. Nah, di antara dua gambar ini, yang manakah penolakan yang dapat menjaga kerukunan? Apakah si Edo ataukah si Beni? Si Beni ya, dia menolaknya dengan sopan. Sedangkan si Edo, dia menolaknya dengan tidak baik. Dia mengatakan kalau dia malas. Malas itu sifat yang baik atau sifat yang buruk? Sifat yang buruk. Oleh karena itu, jangan sampai kita mencontohnya. Nah, dari kalimat penolakan itu tadi,
biasanya ditandai dengan kata tidak. Selain kata tidak, dapat ditambahkan kata maaf, terima kasih, lain kali ya, dan lain-lain. Kalau maaf, contohnya seperti ini. Maaf ya, Ana tidak bisa. Ana tidak kuat mengangkat kursi ini. Kalau terima kasih, seperti contohnya, si Siti menawarkan makanan tadi ke bapak-bapak. Terima kasih Siti, bapak masih kenyang. Nanti akan bapak ambil sendiri ya, bisa juga seperti itu. Kalau lain kali ketika kita diajak untuk bermain, aduh, afwan ya, lain kali saja ya. Ana disuruh cepat pulang hari ini, jadi tidak bisa ikut anti untuk pergi main. Gitu contohnya. Dan hendaknya seseorang menolak sesuatu dengan santun atau kata-kata yang sopan. Nah, untuk latihan hari ini, Ibu minta anak-anak Ibu membuat video. Jadi memvideokan diri sendiri dengan memahami dan membaca teks berikut ini. Nah, nantinya video ini dikirimkan ke WA Ibu Fatimah. Jangan lupa ya, pakai juga. Jangan lupa pakai jilbab, ya. Demikian dari Ibu ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.